Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik, masih tentang inna wa akhwatuha. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada masalah yang ke-13. Selanjutnya al-mas'alatu ar-rabi'ah asrah. Masalah yang ke-14, al-mawadhi allati yata'ayyanu fiha fathu hamzati anna tis'atun. Tempat-tempat yang wajib hamzah di fathah, yakni anna, ada 9 tempat. Al-awwal antaqa'a fa'ilatan. Yang pertama jika menjadi fa'il, nahu qali ta'ala awalam yakfihim anna anzalna fa'il dari yakfi, maka wajib dibaca fathah hamzanya, ai inzaluna. Asani antaqa'a maf'ulan bih. Yang kedua menjadi maf'ul bih, lahu qali ta'ala wala takhafuna annakum asyraktum. Annakum maf'ul bih dari takhafuna, maka wajib dibaca fathah hamzanya, ai syirkakum. Asalis antaqa'a naibatan alil fa'il. Yang ketiga menjadi naibul fa'il, lahu qali ta'ala qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Annahu istama'a naibul fa'il dari uhiya, maka hamzanya wajib di fathah, ai istima'u nafarin minal jinni. Ar-rabi antaqa'a mubtada'an, menjadi mubtada, nahu qali ta'ala wa min ayatihi annaka taral arba. Annaka taral arba mubtada muakhar, min ayatihi khobar muqaddam, maka wajib fathah hamzanya, ai ru'yatuka al-arba. Al-khamis antaqa'a khobaron an ismi makna, ai masdar, yang menjadi khobar dari isim makna, yaitu dari masdar. Kalau selain masdar namanya isim dzat atau isim ain. Isim ain, isim dzat itu sama selain masdar. Kalau masdar disebut isim makna. Nahu i'tiqadi annahu fadilun. Annahu fadilun menjadi khobar dari i'tiqadi, jadi masdar isim makna, ai fadluhu, maka wajib hamzanya fathah. As-sadis antaqa'a majruratan bil harfi, dijarkan dengan huruf jar,
nahwu qouli ta'ala dzalika bi anna allaha huwal haqq bi anna allaha al-majrur bil harfi, maka wajib fathah hamzanya ai bi haqqillah. As-sabi an taqa'a majruratan bil mudhaf, yang ketujuh dijarkan dengan mudhaf. Nahwu qouli ta'ala innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun. Ma mudhaf, annakum tantiqun mudhaf ilaih, maka wajib fathah hamzanya ai mithli nutkikum atau mithla nutkikum. As-samin an takuna maktufatan ala syai'in min dzalik, yang kedelapan ataf pada itu semua. Jadi kalau ataf kepada itu semua tadi, maka dia juga hamzanya wajib fathah. Nahwu qouli ta'ala udhkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum, ai wa tafdhili iyyakum. Nah, ini ataf kepada nikmati, maka wajib fathah hamzanya. At-tasi an takuna mubdalatan min syai'in min dzalik, yang kesembilan menjadi ganti dari itu. Naam, nahwu qouli ta'ala wa id ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum ay ta'ifatin lakum, maka wajib menjadi fathah hamzanya. Nah, ihda ta'ifataini, nah, annaha lakum ini salah satu bagian dari ihda ta'ifatain ay ta'ifatan lakum. Nah, jika ada anna yang berada di tempat-tempat tadi, maka wajib fathah hamzanya. Nah, al-mas'alatu al-khamisata as-sah, masalah yang ke-15, al-mawadi allati yajuzu fiha kasru hamzah inna wa fathiha, kasru hamzati inna wa fathuha tis'atun. Tempat-tempat boleh hamzah inna di kasrah, boleh pula di fathah, ada 9. Jadi boleh inna, boleh anna. Al-awwal ba'da fa'il jaza, setelah fa'ul jaza, fa'ul jaza atau fa'ul jawab, yaitu jawab syarat, ya. Nahwu qouli ta'ala man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim, boleh fa innahu ghafurur rahim. Naam, karena terletak setelah fa'ul jaza atau fa'ul jawab. Ats-tsani ba'da idza al-fujaiyah, terletak setelah idza fujaiyah, idza yang artinya tiba-tiba. Fi'il sebelumnya biasanya berbentuk fi'il madhi. Nahwu kharajtu fa idza inna asadan waqifun, boleh fa idza anna asadan waqifun, karena terletak setelah idza fujaiyah. Ats-tsalis fi maudhi'it ta'lil, yang ketiga berada di tempat yang merupakan sebab atau alasan dari pernyataan sebelumnya.
Nahwu qouli ta'ala sholli alaihim, doakan kebaikan untuk mereka. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu bisa menjadi penenang untuk mereka. Boleh anna sholataka, karena ini merupakan taklil atau sebab atau alasan dari pernyataan sebelumnya. Ar-rabi' ba'da fi'li qasam bidunil lam ba'dahu, setelah fi'il yang menunjukkan arti sumpah tanpa ada lam sesudahnya. Nahwu, nah, uqsimu, aku bersumpah. Ini fi'il yang artinya sumpah. Inna dara milku salimin, inna dara milku salimin, boleh anna dara milku salim, aku bersumpah sungguhnya rumah ini milik si Salim. Al-khamis antaqa'a khabaran an qaulin wa mukhbaran anha bi qaulin wal qail wahid. Diperhatikan baik-baik. Menjadi khobar dari lafadz qaul, kemudian na'am mubtada'nya juga lafadz qaul, dan yang berkata itu satu. Jadi qaul hakikatan sama qaul hukman. Kalau qaul hakikatan itu lafadz qala yaqulu, kalau hukman berarti bentuk-bentuk perkataan, ya, bentuk-bentuk ucapan. Nahwu qauli inni ahmadullah, ucapanku ialah inni ahmadullah. Ya, inni ahmadullah itu sesuatu yang diucapkan, termasuk bentuk qaul juga, ya kan? Nah, jadi inni ahmadullah menjadi khobar dari lafadz qaul, yang mana khobarnya juga qaul, bentuk ucapan, dan yang mengucapkan satu orang. Qauli, ucapanku, inni ahmadullah. Jadi qauli ya aku, ahmadullah juga aku yang mengucapkannya. Maka boleh dibaca kasrah atau fathah, boleh anni ahmadullah, boleh inni ahmadullah. As-sadis antaqa'a ba'da wawin masbuqatin bi mufradin shalihin lil atfi alaih, terletak setelah wawu yang didahului oleh lafadz mufrad yang boleh diatafkan. Nahwu qouli ta'ala innaka la'al inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tabha. Nah, di sini boleh wa annaka boleh, wa innaka boleh. Ini didahului oleh wawu, ya. Nah, yang mana boleh ataf dengan lafadz sebelumnya. Nah, antaqa'a ba'da wawin masbuqatin bi mufradin shalihin lil atfi alaih, yaitu terletak setelah wawu na'am yang didahului oleh lafadz mufrad yang boleh diatafkan kepadanya. Itu alla tajua. Na'am. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Boleh wa innaka. As-sabi antaqa'a ba'da hatta. Hatta huna harfu jarin, terletak setelah hatta.
Dan hatta di sini dianggap sebagai huruf jar. Nahu marido Zaid hatta innahum la yarjunahu. Innahum la yarjunahu boleh dibaca annahum la yarjunahu. Nah, ini ada juga yang berpendapat hatta di sini adalah hatta apa ini? Ibtidaiyah. Nah, As-samin antaqa'a ba'da amma. Yang ke-8 terletak setelah amma. Nahu amma innaka fadil. Boleh juga amma annaka fadil. At-tasi ba'da la jarama. Terletak setelah lafaz la jarama. La jarama artinya pasti, sama dengan la budda, ya. Nahu qouli ta'ala la jarama andallaha ya'lamu. Boleh innallaha ya'lamu. Nah, jika ada di salah satu 9 tempat tadi, maka hamzanya boleh dikasrah, boleh di fathah. Naam, taib, barakallahu fikum. Selanjutnya al-mas'alatu as-sadisata asrah, masalah yang ke-16. Idza lahiqat ma az-zaidatu al-hurufa al-musyabbahata bil fi'li kafatha alil amal fayarji'u ma ba'daha mubtada'an wa khabaran musamma ma al-kafah li'annaha taquffu ma talhiquha alil amal. Jika ada mazaidah bersambung dengan huruf yang menyerupai fi'il, yakni inna wa akhwatuha, maka mazaidah tadi menyebabkan amalnya inna wa akhwatuha batal dan sesudahnya kembali menjadi mubtada khobar. Ma zaidah tadi disebut dengan ma'al kafah karena mampu menyebabkan inna wa akhwatuha yang bersambung dengannya menjadi tidak beramal. Kaqauli ta'ala annama ilahukum ilahu wahid. Ilahukum mubtada, ilahun wahid khobar. Di sini anna tidak beramal karena bersambung dengan apa? Ma zaidah yang disebut dengan ma'al kafah. Ma zaidah karena enggak punya makna, hanya untuk memperkuat. Disebut ma'al kafah karena mampu mencegah anna dari beramal. Taib, al-mas'alatu as-sabi'ata asra. Masalah yang ke-17. Idza lahiqat ma az-zaidah laita yajuzu fiha al-i'malu wal ihmal. Jika ma zaidah bersambung dengan laita, maka boleh si laita ini beramal, boleh pula tidak. Nah, jadi untuk laita ada keistimewaan. Bila bersambung dengan ma zaidah boleh tetap beramal, boleh pula tidak beramal. Taqul laita masyababa ya'udu. Ini kalau dibaca syababa menjadi isimnya laita, ya'udu khobarnya, berarti laita ma, laita beramal walaupun bersambung dengan ma zaidah. Walaita masyababu ya'udu. Ini kalau dibaca rafa asyababu jadi mubtada, ya'udu khobar, berarti laitanya tidak beramal dengan sebab bersambung dengan ma zaidah. Nah, al-mas'alatu ats-tsaminata asrah. Masalah yang ke-18. Mata lahiqat ma al-kafah al-huruf al-musyabbahata bil fi'li jaza dukhuluha alal jumlatil fi'liyah kama tadkhulu alal jumlatil ismiyah illa laita.
fa innaha baqiyatun ala dukhuliha al jumlati al ismiyah. Kapan saja ma al kafa ini bersambung dengan huruf al musyabbah bil fi'li, yaitu bersambung dengan inna wa akhwatuha, maka boleh inna wa akhwatuhanya masuk pada jumlah fi'liyah sebagaimana biasa masuk pada jumlah ismiyah, kecuali laita, maka selalu masuk pada jumlah ismiyah. Artinya inna wa akhwatuha itu biasanya masuk pada jumlah apa? Ismiyah. Kalau bersambung dengan ma'al kafa yang menyebabkan amalnya batal, maka tidak hanya masuk pada jumlah ismiyah, tapi boleh juga masuk pada jumlah fi'liyah, kecuali laita, tetap harus masuknya pada jumlah ismiyah. Fal awal nahwu qouli ta'ala ka'annama yusaquna ilal maut. Nah, masuk pada jumlah fi'liyah ya, ka'annama. Ini contoh pertama, yakni selain laita. Watsani nahwu qouli ta'ala innamallahu ilahul wahid. Nah, ini contoh kedua yang masuk pada jumlah ismiyah. Allahu mubtada, ilahun wahid khobar. Nah, jadi contoh pertama, contoh inna wa akhwatuha yang masuk pada jumlah fi'liyah. Contoh yang kedua, contoh inna wa akhwatuha yang masuk pada jumlah ismiyah setelah bersambung dengan apa? Ma'al kafa. Ingat, kecuali laita, tetap pada jumlah ismiyah. Al-mas'alatu at-tasi'atu asyah, masalah yang ke-11. Ma al-kafah tuktabu muttasilatan bi inna wa akhwatiha, wa amma ma al-mausulah fa inna tuktabu munfasilatan. Ma al-kafah itu ditulis bersambung dengan inna wa akhwatuha. Adapun ma mausulah maka ditulis terpisah. Ini cirinya ma'al kafa, tulisannya bersambung dengan inna wa akhwatuha. Kalau terpisah maka ma-nya namanya ma mausul. Nahwu qaulika inna ma indallahi baqin. Ini ma apa ini? Ma mausul karena ditulis terpisah. Wa kadzalika ma'al masdariyah fa innaha tuktabu munfasilatan aidan. Termasuk ma masdariyah ditulis terpisah. Nahwu qaulika inna ma sabarta jamil, ai inna sabraka jamil. Ini ma masdariyah ditulis terpisah. Jadi yang ditulis bersambung dengan inna wa akhwatuha itu adalah ma'al kafah yang menyebabkan amalnya inna wa akhwatuha menjadi batal. Tapi kalau ma-nya ditulis terpisah, ada dua kemungkinan, ma mausul dan ma masdariyah, tidak membatalkan amal inna wa akhwatuha. Taib. Al-mas'alatu al-ishrun, masalah yang ke-20. Idza atafta ala asma'il huruf al-musyabbaha bil fi'li atafta bin nasbi sawa'un awaqa'al ma'tuf qabla al-khabar am ba'dahu. Kalau ingin menyebutkan lafaz yang menjadi ataf pada isimnya inna wa akhwatuha, engkau harus menasabkannya, baik lafadznya tadi terletak sebelum khobarnya inna atau sesudahnya. Jadi lafaz-lafaz yang ataf pada isimnya inna wa akhwatuha itu dinasab, baik terletak sebelum khobarnya inna ataupun sesudahnya. Fal awal, contoh yang pertama, ini sebelum khobarnya inna. Inna sa'idan wa khalidan musafirani. Nah, khalidan atau pada isimnya inna, sa'idan.
dan terletak sebelum khobarnya inna musafirani. Wasani ini yang terletak setelah khobarnya inna. Nahu inna sa'idan musafirun wa khalidan. Nah, khalidan atas pada apa ini? Isimnya inna. Taib. Al-mas'alatu al-hadiyah wal isaun. Masalah yang ke-21. Waqad yurfa'u ma ba'da harfil atfi ba'da istikmalil khabar al annahu mubtada'un mahdhuful khabar wa dzalika ba'da in wa inna wa anna walakinna faqat. Nah, ini pengembangan dari masalah yang ke-20. Terkadang setelah huruf ataf itu dirafa, tidak dinasab. Nah, setelah inna menyebutkan secara sempurna khobarnya. Nah, yang dirafa tadi setelah huruf ataf itu menjadi mubtada yang khobarnya dibuang. Hukum ini hanya berlaku untuk inna, anna, dan lakinna saja. Perhatikan contohnya. Nahu inna sa'idan musafirun wa khalidun. Sa'idan isimnya inna, musafirun khobarnya. Kemudian ada huruf ataf. Setelah huruf ataf isimnya rafa. Kalau isimnya nasab jelas ataf pada isimnya inna, ya kan? Ini kok dirafa? Apakah ataf pada khobarnya inna? Enggak. Tapi ini menjadi apa? Mubtada. Wa takdir wa khalidun musafirun aidan. Ya, khabarnya dibuang. Wa qaulu ta'ala annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Allah isimnya anna, bari'un khabarnya. Dah sempurna kan. Setelah itu ada wawu ataf. Setelah wawu ataf isimnya dirafakkan rasuluhu. Ini bukan ataf pada khobarnya anna, tapi jadi mubtada yang khobarnya dibuang. Wa takdir wa rasuluhu bari'un minhum aidan. Paham ya? Nah, tapi kalau setelah huruf ataf itu nasab, maka ataf kepada isimnya inna wa akhwatuha, baik sebelum khobar inna ataukah sesudah khobar inna. Wa nahwu qawli syair, contoh dalam ucapan penyair, walakinna ammi at-tibal asl wal khal wal khalu, walakinna ammi at-tibul aslu wal khalu wa takdir wal khalu wa tibul asli aidan. Nah, ini at-tibu al asli ya. Walakinna ammi at-tibu al asli. Kurang ya. Contoh yang lakinnah ya. Ammi isimnya lakinnah, at-tibu al asli khobarnya lakinnah, wal khalu. Nah, ini dirafa menjadi mubtada, takdirnya wal khal wat tibu al asli aidan. Nah, ini cuma berlaku pada inna, anna, dan lakinnah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah wal isyaun, masalah yang ke-22. Ya juzu an tukhaffafa inna wa anna wa ka'anna wa lakinna bi khadfin nun ats-tsaniyah. Fataqul in wa an wa ka'an wa lakin. Boleh mentahfif inna, anna, ka'anna, lakinna dengan membuang nun yang kedua, sehingga engkau mengucapkan in, an, ka'an, dan lakin. Namanya in mukhaffafah, an mukhaffafah, ka'an mukhaffafah, lakin mukhaffafah. Nah, kalau ditanya dengan apa
mentahfif inna wa anna wa ka'anna wa lakinna? Jawabannya bi hadfin nun ats-tsaniyah, dengan membuang nun yang kedua. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Untuk tempat-tempat in mukhaffafah, an mukhaffafah, ka'an mukhaffafah, lakin mukhaffafah, dan hukum-hukumnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Naam, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.